Selamat pagi umat yang dikasihi Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam acara doa pagi pada hari ini. Sebelum kita memulai renungan kita dan pembacaan firman, mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas pimpinan dan penyertaan-Mu di dalam istirahat kami pada malam hari. Terima kasih juga untuk hari yang baru dan kesehatan tubuh yang sempurna. Bapa, kami ingin mengisi kehidupan kami dan melakukan aktivitas kami. Tapi sebelum itu, biarlah kami boleh membaca sebagian daripada firman-Mu untuk boleh menjadi terang dan pelita bagi hidup kami. Berbicaralah Tuhan, karena hamba-Mu siap mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Lukas 9 ayat 21 sampai 27 yang demikian bunyinya. Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya mereka jangan memberitahukan hal itu kepada siapapun. Dan Yesus berkata, Anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam, kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku, Anak manusia juga akan malu karena orang itu, apabila ia datang kelak dalam kemuliaannya dan dalam kemuliaan Bapa dan malaikat-malaikat kudus. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat kerajaan Allah. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini, dan berbahagia adalah setiap orang yang membaca firman Tuhan, merenungkannya, dan menjalankannya setiap hari. Bapak Ibu Saudara sekalian, tema kita pada hari ini adalah menyangkal diri dan memikul salib. Dalam suatu kelas katekisasi, sempat seorang pengajar menanyakan kepada para peserta, apa yang menyebabkan mereka memilih untuk mau dibaptis dan menyerahkan diri kepada Kristus? Ada yang menjawab, supaya mendapatkan keselamatan, karena Yesus datang ke dunia sebagai juru selamat untuk menebus dosa manusia. Ada yang menjawab juga, sebagaimana tertulis di dalam Yohanes 14 ayat 6, Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Karena itu, saya mau jadi pengikut Kristus. Tiba-tiba, seorang yang menjawab dengan santai, dia berkata, dengan dibaptis menjadi pengikut Kristus, kita kan enak. Sudah terjamin keselamatan untuk kita peroleh. Semua jawaban para peserta katekisasi itu adalah benar. Bahwa keselamatan itu hanya melalui Kristus dan telah kita peroleh dengan pengorbanan Yesus di kayu salib. Dari bacaan kita pada hari ini, kita ketahui bahwa untuk menebus dosa manusia, Yesus memilih jalan memikul salib. Sebagaimana tertulis dalam Lukas 9 ayat 22 dikatakan, dan Yesus berkata, Anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua,
imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Padahal dalam ayat sebelumnya, yaitu ayat 20, ketika Yesus bertanya kepada muridnya, "Menurut kamu, siapakah aku ini?" Petrus yang menjawab dengan lantang, "Mesias dari Allah." Yesus yang walaupun memahami dirinya adalah Mesias, yang harusnya dimuliakan, dikuduskan, dan ditinggikan, tapi dia mau menyangkal diri untuk menjadi manusia, mati, disalibkan, dan menanggung dosa kita semua. Kita kembali kepada jawaban peserta kata kasasi, bahwa kematian Kristus di kayu salib, maka jalan untuk selamat itu telah menjadi begitu sederhana, yaitu hanya dengan percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita memperoleh keselamatan. Walaupun jalan keselamatan itu sederhana, tetapi harga keselamatan itu mahal dan menjalaninya tidak mudah. Karena Kristus mengatakan, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Sebagaimana tertulis dalam Lukas 9 ayat 23. Dalam ayat ini, Kristus ingin menyatakan keseriusan dari kehidupan seorang Kristen. Artinya, setelah diselamatkan, setiap orang Kristen wajib menjalani kehidupan dan menyangkal dirinya dan memikul salibnya. Kedua hal ini harus terus-menerus dilakukan setiap hari. Menyangkal diri berarti berani mengatakan tidak terhadap diri sendiri yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Sesungguhnya kita belum dapat menjadi pengikut Kristus bila kita belum dapat mengutamakan Kristus. Dengan penyangkalan diri, kita mengakui bahwa keselamatan itu hanya berasal dari Tuhan dan tidak ada seorang pun yang dapat menyelamatkan dirinya, sebagaimana tertulis dalam Efesus 2 ayat 7-9. Setiap hari kita harus mencari hikmat Tuhan dan menyangkal hikmat kekuatan kita sendiri dalam menjalani segala hal, dan bila kita ingin melakukan sesuatu, maka hasilnya pasti akan meninggikan dan memuliakan Tuhan. Memikul salib artinya rela menderita karena melakukan kehendak Tuhan. Kedua hal ini harus terus-menerus dilakukan setiap hari. Keduanya adalah syarat utama bagi kita sebagai pengikut Kristus. Salib yang kita pikul hari ini adalah melakukan firman Allah yang adalah kehendaknya dan meninggikannya di atas kehendak kita sendiri dalam setiap keadaan yang kita hadapi setiap hari. Lalu, apa rahasia kita agar kita dapat menyangkal diri dan memikul salib? Hanya satu, yaitu biarkan Kristus yang hidup melalui kita, dan bukan kita yang hidup bagi Kristus. Selamat menjadi pengikut Kristus yang menyangkal diri dan memikul salib. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih atas firman yang Kau sampaikan kepada kami pada pagi hari ini. Kami sudah boleh menerima keselamatan dengan melalui pengorbanan anak-Mu di kayu salib. Dan biarlah itu tidak kami sia-siakan. Memang itu kelihatannya sederhana, tetapi harganya sangat mahal. Mampukan kami Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami boleh menjadi pengikut Kristus untuk beroleh keselamatan dengan menyangkal diri dan memikul salib setiap hari. Kami tahu Tuhan bahwa sebagai pribadi kami tidak dapat melakukan semuanya itu tanpa Tuhan ada di dalam diri kami dan melalui perantaraan Roh Kudus yang selalu memimpin kehidupan kami. Terima kasih Bapa atas firman-Mu ini.
dan pimpinlah kehidupan kami sepanjang hari ini di dalam segenap aktivitas dan kegiatan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat menjalankan aktivitas dan kegiatan hari ini. Amin. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.